Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Bayu Segara di channelnya Timbul 88 Channel. Ya, untuk malam hari ini kita membahas temanya yaitu bagaimana cara menghadapi orang yang sedang kesurupan dan doa apa yang bisa digunakan untuk menyembuhkan orang yang sedang kesurupan. Nah, sebelum membahas lebih jauh, jangan lupa klik like and subscribe ya, kita bagikan agar channel saya bisa berkembang dan selalu memberikan informasi ya, sedikit berbagi tentang pengalaman yang saya miliki ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sebagai pengingat diri saya pribadi, dan semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan ataupun saudara-saudara yang sedang menonton channel ataupun tayangan ini ya. Dan sebelum kita mulai, kita selalu tak lupa saya selalu ingatkan, jangan pernah lupa dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena dengan kita bersolawat tentunya insya Allah segala hajat yang kita inginkan insya Allah dimudahkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kan selalu berharap ketika akhir nanti kita dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau ya. Makanya jangan lupa berselawat. Tak usah lama-lama, kita membahas tentang judulnya, yaitu bagaimana kita menghadapi orang yang sedang kesurupan dan doa apa yang bisa digunakan untuk menyembuhkan orang yang sedang kesurupan. Nah, saya sedikit berbagi ya. Tentunya setiap orang punya doa masing-masing ataupun cara masing-masing, tergantung bagaimana sih orang tersebut mempunyai dasar ataupun guru yang mengajari ataupun guru pembimbing ataupun saudara ataupun rekan yang mempunyai ya, ini kasar ngomong gampangannya nimba ilmu ya. Jadi setiap orang punya cara masing-masing, tapi insya Allah tujuannya ataupun doanya pasti punya tujuan baik, yaitu untuk menyembuhkan orang yang sedang terkena musibah, yaitu orang yang sedang kesurupan tersebut. Nah, tak usah lama-lama, saya jabarkan bagaimana cara menghadapi dan doa apa yang biasa saya gunakan ya, karena ini di channel saya pastinya yang saya gunakan itu apa. Yang pertama, saya itu butuh yang namanya air mineral ataupun air putih ya. Kenapa air mineral dan harus air matang? Kenapa? Yang pertama, karena diminum dari si pasien ataupun orang yang sedang kesurupan tersebut. Itu yang pertama. Kalau airnya nggak matang, orang yang sembuh dari kesurupan akhirnya melas ya kan. Yang kedua, nanti digunakan untuk membasuh si muka si orang yang sedang kesurupan tersebut. Dan bagaimana caranya? Yang pertama yang bisa saya lakukan yaitu bertawasulan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu yang pertama. Yang kedua itu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga itu kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang keempat itu kepada Kanjeng Sunan Gresik ya. Itu yang biasa saya lakukan. Kita bertawasul dulu, kirimin Fatihah dari yang saya empat yang disebutkan tadi. Terus yang berikutnya itu apa? Kita bacakan surat An-Nas sebanyak 9 kali. Terus yang kedua itu Al-Falaq sebanyak 9 kali. Kenapa itu 9? Itu sebenarnya nggak dipatokin ya. Cuma saya itu 9, filosofi saya itu mengambil dari 99 nama Asmaul Husna dan 9 wali ya. Jadi saya ambil filosofinya 9. Sebenarnya itu nggak ada patokan seberapa, lebih banyak lebih bagus, makin banyak makin bagus. Jadi itu nggak ada patokannya. Tapi kalau saya itu biasanya saya lakukan sebanyak 9 kali. Terus yang ketiga itu biasanya surat ayat kursi. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama, setelah tawasulan kita baca surat An-Nas sebanyak 9 kali, dan setiap kali tahan sekali nafas kita bacakan surat An-Nas, kita tiupkan ke air yang mau digunakan untuk menyembuhkan orang yang sedang kesurupan tersebut. Sama An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, pokoknya setiap kita selesai satu kali baca, kita tiupkan ke air tersebut. Setiap kita setiap kita kelar baca, tiupkan ke air tersebut. Terus apa yang dilakukan setelah doa tersebut? Kita baca
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu ya semua datang dari Allah, kembali pula kepada Allah. Itu yang biasa saya lakukan. Itu cara yang pertama, kita bertawasulan kepada baginda Nabi Muhammad, yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ketiga kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, yang keempat itu Kanjeng Sunan Gresik. Terus baca surat An-Nas sebanyak 9 kali, Al-Falaq 9 kali, ayat kursi 9 kali, dan ditutup dengan bacaan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasanya yang saya lakuin itu seperti itu ya, dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sedang kesurupan insya Allah lekas sembuh ya. Biasanya saya lakukan kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya share malam hari ini, dan semua orang bisa mengamalkan hal tersebut. Ataupun kalau misalkan rekan-rekan ataupun saudara ada yang sedang kesurupan, silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan, kan saya benar doa itu manjur, saya gunakan. Jangan pernah ragu dengan ayat-ayat ataupun doa-doa yang emang udah ada dalam Al-Quran ya. Pertama kita yakinkan dulu, kita mohon benar-benar sama Yang Maha Kuasa dengan melalui doa tersebut ya. Jangan pernah ada sedikit pun keraguan ketika kita meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Karena kalau sedikit keraguan, maka doa itu akan kurang, mungkin ya tingkat kemustajaban itu kurang bagus lah. Jadi pertama ya itu kita minta keyakinan, yang kedua ikhlas. Itu yang biasa saya lakukan. Jadi kalau rekan-rekan sedang menghadapi dalam keadaan tersebut, silahkan digunakan, semoga bermanfaat. Jadi semuanya bisa digunakan. Tapi kalau misalkan rekan-rekan yang sedang menonton tayangan ini punya doa masing-masing, nggak apa-apa. Mungkin punya guru masing-masing pembimbing ya. Tapi kalau yang saya lakukan ya seperti itu. Dan insya Allah orang yang sedang kesurupan akan lekas sembuh dan sadar. Dan saya ingatkan lagi, misalkan rekan-rekan ataupun saudara-saudara menghadapi orang sedang kesurupan yang merasuki itu minta apa, jangan sekali-kali kita menuruti apa yang mereka minta. Karena ingat, kita bergantung sama Yang Maha Kuasa, dan kita meminta pertolongan sama Yang Maha Kuasa. Insya Allah ketika hati kita yakin kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Dan jangan lupa bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Ya itu aja bagaimana untuk tema malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak salahnya dari kata-kata saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong kefumen, semangat.